Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Muhammad Abil dari kelas 9B nomor absen 11 akan membacakan cerpen yang berjudul Perempuan Itu Bernama Lara, karya A.A. Nafis. Lama juga setelah perang usai, si Dali mencari dengar di mana Lara. Pada waktu dia hampir-hampir melupakannya, perempuan itu ditemuinya di Bandara Kemayoran. Pada mulanya, keduanya sama-sama terpaku ketika saling pandang, seperti tidak percaya pada penglihatan masing-masing. Lalu keduanya saling menyongsong. Si Dali mengulurkan tangan untuk bersalam, sedangkan Lara mengembangkan tangannya untuk berangkul. Lalu mereka duduk bersisian sambil berbicara tentang macam-macam hal tanpa menyinggung masa lalu yang telah jauh di belakang. Seperti tiba-tiba saja suara panggilan untuk penumpang jurusan Surabaya terdengar. Lara berdiri. Keduanya berangkulan lagi sebagai sahabat lama yang akrab. Kemudian si Dali bertanya, "Tadi kau bicara tentang bisnis. Kalau boleh aku tahu, bisnis apa?" "Oh, berdagang aja." "Dagang apa?" "Dagang dagang apa lagi kalau sudah terlanjur dari dulu?" "Aku dagang diriku sendiri," jawab Lara dengan suara datar seperti padanya tak ada lagi emosi. Si Dali terhempas duduk ke kursinya lagi. Matanya nanap memandang Lara kian menjauh. Tiba-tiba dia seperti kenal betul sosok perempuan seperti Lara dengan perempuan karir atau perempuan rumah tangga. Seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang duduk pada kursi di belakangnya bertanya, "Anda kenal dia juga rupanya." Dia istri komandan kami, Kapten. Meninggal dalam pertempuran dulu," kata si Dali seperti kepada diri sendiri. "Coba kalau aku tahu sebelumnya," kata laki-laki itu tanpa melanjutkan. "Mengapa?" "Tak apa-apa, aku pun kapten dulunya," kata laki-laki itu seperti orang baru melewati tanjakan. Si Dali yang dulunya seorang kopral tersentak. Naluri prajuritnya masa gerilya mendorongnya berdiri untuk memberi hormat. Tetapi ia segera sadar. Masa tabik menabik telah lama lewat. Sejarah menghasilkan kehidupan yang tidak sama. Begitu Lara, begitu aku, begitu Anda sendiri. Barangkali hanya menilai moral yang tidak pernah berubah. Hanya kita yang sering lupa atau tidak peduli, kata laki-laki. Lalu mereka berpisah ketika panggilan untuk penumpang ke Padang agar naik ke pesawat. Berpisah tanpa bersalaman dalam penerbangan dari Jakarta ke Padang. Bayangan peristiwa lama kembali mengambang dalam mata ingatan si Dali. Tentu saja si Kapten menghirup pikuk, memaki-maki bahkan bercarut-carut ketika tahu istrinya minggat. Setahu orang, Lara tidak pernah bertengkar dengan suaminya. Tapi semua orang tidak yakin apabila Lara tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki muda yang ganteng. Yang berapa di antaranya sering bersama si Kapten. Apalagi sepeninggal si Kapten pada waktu bekerja front, biasanya si Kapten pergi tidak kurang dari sepekan. Kadang-kadang 2 sampai 2 pekan. Karena garis frontnya memang luas dan memanjang. Kepergian si Kapten sekali ini tidak meninjau front, melainkan menghadiri rapat komando cuma beberapa hari saja, termasuk perjalanan 2 hari pulang pergi. Lara sudah tahu itu, apa pasal makanya dia minggat. Padahal ketika ditinggal lebih lama, dia tidak kemana-mana. Kalau mau pergi, boleh saja. Masuk kota juga boleh. Perempuan tidak perlu ikut perang, malah jadi beban. Dulu aku sudah bilang, tinggal saja di kota, tapi tidak mau. Alasannya, dia tidak mau mengkhianati perjuangan. Tapi kini dia pergi. Siapa tahu, dia sudah bosan tinggal di hutan lalu mau khianat. Si Kapten bertura-tura ketika caci makinya mulai berkurang. "Mana si Dali?" teriaknya kemudian. Ketika si Dali tiba, lalu katanya, "Cari dia sampai dapat. Paling kurang, aku tahu dia kemana pergi." Menurut aturan dalam pasukan, bila komandan marah-marah, bawahan tidak boleh menjawab. Demikian pula apabila turun perintah, apapun macamnya harus segera dilaksanakan. Tak boleh ada pertanyaan. Perut kening saja pun tidak boleh, meski bentuk perintah itu demi kepentingan pribadi.
karena kepentingan pribadi akan mempengaruhi banyak mental komandan. Artinya, mental komandan tidak boleh sampai kacau. Jika mentalnya sampai kacau, komandonya pun akan kacau. Perang akan kalah, maka segera saja si Dali kabur. Si Dali berjalan cepat menyusuri jalan kampung yang tak pernah terawat semenjak perang. Dia pun tidak bertanya-tanya pada dirinya harus kemana mencari istri yang minggat itu. Pokoknya, dia mesti jalan tanpa memikirkan apa-apa. Seperti yang selalu dikatakan komandan, bahwa seseorang prajurit bila dapat perintah maju, harus maju meski peluru musuh berdisingan. Tidak boleh berpikir apa-apa, walau maut tantangan. Karena bukan robot, akhirnya si Dali kecapean juga ketika jalan itu dihadang sungai kecil yang airnya begitu bening. Sambil duduk di atas batu dan menjentaikan kakinya ke air, si Dali mulai berpikir. Dia mencoba menyelusuri saat-saat terakhir Lara dilihatnya. Yang paling dia ingat benar, perempuan itu benar sangat cantik sekali. Rambutnya ikal, alis matanya lebat, dadanya penuh, betisnya aduhai. Dia pun ingat pada suatu hayalannya. Mereka mulai bersentuhan tangan, lalu berangkulan. Akhirnya, nafas mereka sama-sama ngos-ngosan. Ketika selesai, Lara memasangkan baju si kapten kepadanya, lalu melekatkan satu bintang kuning di bahunya. Bintang yang sudah lama disiapkan si kapten setelah tersiar cerita bahwa pangkatnya akan naik. Lalu kata Lara, "Engkau lebih hebat dari dia." Pada saat itu si kapten muncul, tapi dia tidak marah, malah berdiri tegap sambil memberi tabik kepadanya, seolah-olah si Dali yang atasan. Memang enak jadi komandan, meski salah sudah dihormati. Meski salah tetap dihormati, kata si Dali. Ketika dia sadar dari lamunan, hatinya berkata, prajurit seperti aku memang hanya dapat berhayal. Tak lama kemudian hayalannya pun berlanjut. Masih mending berhayal belum terlarang. Bagaimana jika hayalan itu dibolehkan pula jadi kenyataan, seperti kehidupan di luar ketentaraan? Bayangkan. Tiba-tiba seekor kucing muncul dari permukaan sungai. Berlari masuk semak, dimoncongnya seekor ikan menggelepar. Sesaat terlayang dalam pikirannya, ikan yang dimoncong kucing air itu ialah Lara yang berusaha lepas dari tangkapan si kapten. Bagus Lara, kalau kau bisa lepas, katanya seraya melemparkan batu ke belukar persembunyian kucing itu. Setelah 5 hari mencari tanpa tahu kemana mencari, si Dali kembali, mau melaporkan bahwa pencariannya gagal. Tapi kampung yang jadi pos komando sudah kosong. Tak seorang pun dijumpainya, penduduk pun tidak. Maka tahulah dia bahwa kampung itu ditinggalkan akibat serbuan musuh. Rumah yang ditempati si kapten telah menjadi puing, hitam terbakar. Sisa apinya mengumpulkan asap yang tipis. Di tangga rumah di lereng Bukit Lara sedang termangu. Ditemani perempuan setengah baya yang berselubung kain batik lusuh. Keduanya senang melihat si Dali datang. Si Dali pun senang karena tugas yang diperintahkan kepadanya telah selesai. Lara telah ditemukan. Sejenak dia ragu karena menyangkakan itu lagi-lagi hayalan nakal. Dan malam pun tiba. Lama-lama semakin larut. Si Dali tidak bisa lagi tidur. Lalu duduk di tangga sempat Lara duduk termanggu siangnya. Udara terasa mulai dingin. Dia mulai berhayal. Hayalannya yang kian kacau, tak bisa dibedakannya antara hayalan sebagai kenyataan dengan kenyataan sebagai hayal. Ketika tiba-tiba Lara sudah duduk pula di kursinya, keduanya sama diam. Tapi pikiran si Dali tidak keruan oleh bau tubuh perempuan yang sudah lama menggemaskan hatinya itu. Aku tidak bisa tidur, kau juga, kata perempuan itu setelah lama mereka membisu. Pikiran si Dali yang sedang mulai kacau membentuk khayal laki-lakinya. Lambat laun pikiran itu tak lagi hayalan. Kemudian sekali, di sisi perempuan baya yang mendengkur dalam tidurnya lewat tengah malam, Lara berkata sepelan bisikan ke telinga si Dali. Kau tahu si kapten lebih doyan anak Jawi daripada aku, istrinya. Si Dali mendengus. Kau tahu aku disuruh tiduri oleh anak Jawinya sebagai imbalan. Si Dali mendengus lagi. Kau kira aku senang dapat berjaga silih berganti,
Mengapa tidak senang? Si Dali dalam hati. Aku benci dikerumai suamiku. Aku muak melayani anak ingusan. Aku inginkan laki-laki matang seperti kau. Perasaan si Dali seperti balon hampir pecah oleh tiupan angin yang kencang berarti. Sejak mulai kawin, aku sudah curigai dia peranak Jawi. Maka itu aku takuti dia bergerilya supaya perengainya tidak berkelanjutan. Justru di sini aku digermoinya. Lanjutnya setelah agak lama terdiam, dia berkata lagi, aku pernah memancingmu, tapi kau tidak acuh. Mengapa? Tanya Lara agak lama kemudian. Apalah aku, seorang prajurit kacungan. Bagaimana bisa bersaing dengan penjaka yang cakap-cakap itu? Jawab si Dali dalam hatinya. Kemudian katanya, engkau istri komandan. Bagaimana jadinya bila aku ketahuan? Bagaimana perang ini jadinya bila komandan dikhianati prajurit? Kalau komandan mengkhianati istrinya, menjadikan anak buahnya sebagai anak Jawi. Lara berkata seperti tidak untuk dijawab. Lama sebelum perempuan itu tidur lagi, si Dali bertanya, kemana saja kau hilang beberapa hari ini? Aku muak digerumoi. Aku mau ke kota, tapi di jalan aku bertemu patroli musuh. Ngeri banget bertemu mereka. Lebih ngeri bila mereka meniduriku. Maka aku kembali, kata Lara. Setelah beberapa lama hening, Dali bertanya lagi, bagaimana cara hidupmu begini akhirnya? Aku pikir ini masih permulaan. Permulaan? Kata suamiku. Kata suamiku, ia berperang karena menjadi tentara. Ia menjadi tentara untuk mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Setelah merdeka, sampailah cita-cita pemimpin bangsa. Maka tentara itu tidak diperlukan lagi. Dia akan jadi pengusaha untuk mengisi kemerdekaan itu, katanya. Engkau akan jadi istri pengusaha besar. Betapa enaknya buah kemerdekaan itu bagimu, kata hati si Dali. Aku kira aku akan merana bila sukses jadi pengusaha. Merana? Tanya si Dali karena tidak paham. Kalau dia kaya, seperti halnya orang berubah nasib secara mendadak. Anak Jawinya akan menjadi lebih banyak. Lalu akan menjadi cepat tua. Mengerikan. Hati si Dali tersentuh hibang. Lalu dia memeluk Lara erat-erat. Mereka terbangun ketika perempuan Bayo membawakan mereka 2 cangkir kopi panas yang masih dapat ditemukannya pada rumah yang telah ditinggalkan penghuninya. Si Dali mencubit pahanya kuat-kuat untuk tahu apakah dia berada dalam hayalan. Cubitan itu terasa sakit. Dan tiba-tiba ada rasa riku karena merasa terpegoki. Tapi kedua perempuan itu tidak riku. Berhari-hari kemudian, berita si kapten terbunuh pada suatu serangan musuh. Lara bergegas mengemasi miliknya, lalu berangkat ke kota. Karena ditinggalkan tanpa pamit, si Dali meyakinkan dirinya bahwa segala yang terjadi semata mimpi dari masa silam yang telah lama lewat. Mimpi yang panjang, mimpi yang tak kunjung hilang dalam kenangan. Kenangan yang bukan peristiwa yang dapat dicatat oleh buku sejarah. Jika kakinya memecah landasan bendera tadi, sejenak dia termangu. Kenangan kepada Lara ditindih oleh pikiran yang kemudian diucapkannya. Lara berdagang dirinya untuk menggapai hidup yang lebih baik. Aku tidak berdagang, tapi tergadai. Ya, tergadai. Demi melihat banyak orang di gedung terminal, si Dali bertanya pada dirinya, apa mereka juga tergadai seperti aku? Kalau ya, apa mereka bisa menebusnya? Kalau seperti Lara, berapa lama dagangannya diminati? Tiba-tiba si Dali tidak merasa kakinya di atas beton landasan. Kakinya seolah terangkat oleh pikirannya yang terbang mengawang. 1 September 1996. Sekian cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.